Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ibu berkesempatan untuk melakukan pembahasan penilaian akhir semester matematika yang kemarin sudah kita laksanakan, dan besok insya Allah akan kita lakukan remedi bagi siswa-siswi yang nilainya di bawah KKM. Nah, Ibu langsung saja mulai dari soal yang pertama ya. Ini kan ada himpunan, ada 4 himpunan A, B, C, dan D. Kemudian dari himpunan ini ditanyakan pasangan himpunan yang ekivalen. Ini sudah Ibu beri petunjuknya. Himpunan yang ekivalen adalah himpunan yang anggotanya sama banyak. Kemudian kita amati himpunan A dan B, itu kan yang A anggotanya ada 5, BUNDA. Kemudian yang B itu ada 6, berarti A dan B tidak ekivalen. Kemudian yang C, 5 bilangan asli yang pertama. Bilangan asli kan bilangan yang dimulai dari dari 1. 5 bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya anggotanya. Kemudian kalau yang D, bilangan cacah kurang dari 6. Bilangan cacah kan dimulai dari 0. Nah, berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 anggotanya. Jadi, yang anggotanya sama-sama 5 adalah A dengan C, kemudian yang B dengan yang D sama-sama 6. Jadi, jawabannya adalah yang terakhir ini, yang opsi D. A dengan C dan B dengan D. Nah, kemudian yang soal nomor 2. Ini ada ilustrasi, ada acara pendataan kegemaran jenis musik. Nah, kemudian di kelas 7 ada 15 siswa yang suka musik pop, 20 siswa yang suka klasik, dan 5 siswa yang suka musik pop dan klasik. Serta ada 10 siswa yang tidak gemar keduanya, baik pop maupun klasik. Nah, yang ditanyakan adalah banyak siswa kelas 7 ada berapa? Nah, siswa kelas 7 itu kita gambarkan sebagai kota ini, atau himpunan semestanya. Kemudian di kelas 7 ada yang suka pop, ada yang suka klasik. Kemudian kita tuliskan dulu yang suka dua-duanya dulu, ada 5 di tengah. Kemudian yang suka pop kan ada 15 orang. Nah, karena satu lingkaran itu ada 15, kemudian di sini sudah ada 5, berarti yang di sini tinggal 10. Kemudian yang klasik juga sama caranya. 20 siswa, karena di sini sudah ada 5, berarti di sini tinggal 15. Dan yang terakhir kita tulis yang tidak suka dua-duanya di sini di luar. 10 siswa. Nah, yang ditanyakan adalah banyak siswa kelas 7, berarti kita jumlahkan semua, 10 ditambah 5 tambah 15 ditambah 10. Hasilnya adalah 40 siswa. Jadi, banyak siswa di kelas 7 ada 40 orang. Nah, kemudian yang nomor 2, nomor 3. Nomor selanjutnya ya. Ini tentang caranya sama, tapi sekarang yang kita bahas adalah yang suka matematika dan suka bahasa Inggris. Nah, ini ya diagramnya. Nah, yang di sini sudah diketahui ada 40 siswa. Nah, kan ada matematika, ada bahasa Inggris. Kita cari dulu yang suka dua-duanya. 15 orang menyukai matematika dan bahasa Inggris, berarti di tengah 15 orang. Kemudian 19 orang menyukai matematika, karena di sini sudah ada 15, berarti di sini tinggal 4. Kemudian 20 orang suka bahasa Inggris, karena 24 orang suka bahasa Inggris, di sini sudah ada 5, berarti di sini tinggal 9. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak siswa yang tidak menyukai matematika maupun bahasa Inggris, berarti ada di luar lingkaran, tapi di dalam kotak. Karena satu kotak itu isinya ada 40 siswa, satu kotak kan artinya satu kelas. 40 siswa itu sama dengan jumlah dari semuanya. 40 sama dengan 4 ditambah 15 ditambah 9 ditambah X termasuk yang X ini. Nah, 4 tambah 15 tambah 9 itu adalah 28. 28 ditambah X itu sama dengan 40. Nah, 28 ditambah berapa yang sama dengan 40? Jadi X-nya adalah 12. Jadi siswa yang tidak suka matematika maupun bahasa Inggris ada 12 orang. Kemudian, soal selanjutnya. Dengan cara yang sama, kita gambar dulu diagram Venn-nya. Ada 40 siswa dalam satu kelas, 26-nya itu suka matematika, 20-nya itu suka IPA, 7-nya tidak suka dua-duanya. Yang ditanyakan adalah banyak siswa yang suka matematika dan IPA. Nah, Ibu bilang tadi kan yang kita tulis pertama itu yang suka dua-duanya dulu. Nah, kalau kita tidak tahu yang suka dua-duanya berapa, berarti kita tulis X. Nah, kemudian caranya sama. Karena yang suka matematika ada 26, sudah ada X.
Nah, kan kita tidak tahu X-nya, berarti di sini kita tulis 26 dikurangi X, tetap dikurang ya, meskipun kita tidak tahu. Kemudian yang IPA juga sama, 20 dikurangi X. Nah, kemudian yang tidak suka dua-duanya, tetap kita tulis di luar, 7. Nah, jumlah siswanya kan 40. Berarti 40 sama dengan jumlah semuanya, 26 dikurangi X ditambah X ditambah 20 kurangi X ditambah 7. Nah, min X ditambah X kan habis, berarti Ibu coret di sini. Kemudian 26 ditambah 20 ditambah 7 hasilnya adalah 53. Ini min X. 53 min X. 40 sama dengan 53 min X. Jadi 53 dikurangi berapa yang hasilnya 40, bisa kita pindah X-nya ke sini, 40-nya kita pindah ke sini. Min X kita pindah ke sini jadi X saja, atau plus X. 40 kita pindah ke sini jadi min 40, 53 kurangi 40 hasilnya adalah 13. Jadi 53 dikurangi 13 kan hasilnya 40, jadi X-nya adalah 13 orang. Artinya 13 orang itu yang suka baik matematika maupun IPA. Gitu ya. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini kan ada dua himpunan. Himpunan A dan himpunan B. Kemudian yang ditanyakan adalah A irisan B. Kalau ada dua himpunan yang seperti ini, belum jelas anggotanya, atau belum kita daftar, kita tuliskan satu-satu anggotanya, kita tuliskan dulu. Jadi A itu kan himpunan bilangan prima antara 1 sampai 20, berarti kita tulis 1, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Kemudian yang B itu adalah himpunan bilangan ganjil antara 1 sampai 10. Satunya ikut, 10-nya juga ikut kalau dia merupakan bilangan ganjil. Karena 10 bilangan genap, berarti nggak usah ditulis. Jadi anggotanya B adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah, A irisan B artinya anggota A yang sama dengan anggota B. Ini sudah Ibu lingkari, 3, 5, dan 7. Jadi A irisan B adalah 3, 5, dan 7. Yang ini ya catatannya. Oke, selanjutnya tentang Karang Taruna yang suka tenis meja dan bulu tangkis. Nah, dari 40 anggota Karang Taruna, 20 siswa, 21 itu gemar tenis meja, 27 gemar bulu tangkis, 15 gemar keduanya. Nah, yang tidak gemar keduanya berapa? Tanyakan. Nah, anggotanya Karang Taruna kan ada 40. Kemudian kita tuliskan dulu yang suka dua-duanya 15. Kemudian yang suka tenis meja, karena di sini sudah ada 15, kan ada 21 yang suka tenis meja, di sini ada 15, berarti tinggal 6. 21 kurangi 15, 6. Kemudian yang bulu tangkis juga sama, 27 dikurangi 15 sama dengan 12. Jadi, kemudian kita jumlahkan semua yang ada di sini, 6 tambah 15 tambah 12, ditambah X, itu adalah semua anggota Karang Taruna. Jadi 40 sama dengan 6 tambah 15 tambah 12 ditambah X. Nah, 6, 15, 12 itu kan jumlahnya 33. Jadi 40 sama dengan 33 ditambah X. 33 ditambah berapa yang hasilnya 40, jadi 33 ditambah 7 kan, atau bisa juga kita kurangkan. 40 kurang 33 sama dengan 33 kurangi 33. Kenapa dikurang 33? Jadi di sini yang sebelah kanan kan ada 33 ditambah X. Kita kan mau cari X-nya saja. Berarti 33-nya kita hilangkan dulu dengan cara apa? Dengan dikurang. Nah, ini kan habis 33 kurangi 33, jadinya X sama dengan 7. Atau bisa juga pakai logika ya, 33 ditambah berapa yang hasilnya 40. Jadi X-nya adalah 7. Jadi, siswa yang tidak gemar baik bulu tangkis maupun tenis meja ada 7 orang. Kok siswa, anggota Karang Taruna ya. Oke, kemudian yang selanjutnya. Nah, ini juga himpunan yang masih dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, masih belum kita tahu satu-satu anggotanya. Jadi kita tuliskan dulu anggotanya. K itu adalah bilangan asli antara 5 sampai 9. Berarti 5, 6, 7, 8, 9. Dan anggotanya L itu adalah bilangan cacah dari 7 sampai 13. Jadi 7, 8, 9, 10, 11. 13-nya nggak ikut ya, karena di sini nggak ada tanda sama dengannya. Sampai 12. Nah, K gabungan L berarti langsung kita campur anggotanya K dan anggotanya L. Jadinya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang B. Yang ini. Selanjutnya, ini soal pernah Ibu kasih waktu latihan yang pertama kali.
terdapat 69 orang pelamar yang harus mengikuti tes tulis dan tes wawancara supaya diterima sebagai karyawan. Jadi yang diterima adalah yang harus lulus dua-duanya. Kemudian ternyata ada 32 pelamar lulus tes wawancara, 48 lulus tes tulis, dan 6 tidak jadi ikut. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah banyak pelamar yang diterima sebagai karyawan, jadi yang lulus dua-duanya. Berarti kan yang lulus dua-duanya masih belum tahu. Kita tulis X dulu. Kemudian, yang lulus wawancara kan 32, di sini sudah ada X, berarti 32 dikurangi X. Yang tes tulis kan 48, di sini sudah ada X, berarti 48 dikurangi X. Yang tidak ikut tes ada 6, berarti di luarnya. Jadi 69 itu sama dengan 32 dikurangi X ditambah X, ditambah 48 dikurangi X, ditambah 6. 32 tambah 48 tambah 6, hasilnya adalah 86. 86 dikurangi berapa yang hasilnya 69? Ternyata 86 dikurangi 17, berarti X-nya adalah 17. Nah, selanjutnya, dari 40 peserta yang ikut lomba puisi itu diikuti 23 orang. Kemudian puisi dan cerpen 12 orang, berarti dua-duanya. Nah, yang hanya ikut, kemudian yang ditanyakan adalah peserta yang ikut lomba cerpen. Jadi kan ini, ada 2 lingkaran ya. Maaf ya kalau lingkarannya nggak bagus. Kemudian yang ikut dua-duanya kan 12, ditulis dulu di tengah. Kemudian yang ikut puisi itu 23, di sini sudah ada 12, berarti tinggal 11. Kemudian yang ikut cerpen kan belum tahu, X dulu. Nah, ada 40 peserta, berarti 40 sama dengan 11 ditambah 12 ditambah X. 11 tambah 12 kan 23, berarti 40 sama dengan 23 tambah X. 23 ditambah berapa yang hasilnya 40, ternyata 23 ditambah 17, jadi X-nya 17, yang di sini tuh 17, yang hanya cerpen saja. Padahal yang ditanyakan kan banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Jadi yang satu lingkaran ini, di sini kan 17, di sini 12, berarti 17 tambah 12 hasilnya adalah 29. Jadi yang hanya cerpen saja 17, kemudian yang campur ikut puisi dan cerpen sekaligus ada 12. Jadi tetap kan kita tambahkan 17 tambah 12 hasilnya adalah 29. Nah, kemudian berikut ini yang merupakan himpunan kosong adalah himpunan kosong itu himpunan yang tidak ada anggotanya ya. Jadi kita cari himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi bilangan genap. Kita cari contohnya, bilangan ganjil yang habis dibagi bilangan genap, kan nggak ada. Berarti yang A ini himpunan kosong, tapi kita periksa dulu yang B. Himpunan genap, bilangan genap yang habis dibagi bilangan ganjil. Bilangan genap contohnya 6, bilangan ganjil contohnya 3. 6 dibagi 3 kan habis. Berarti ada kan anggotanya, setidaknya kita menemukan satu, berarti dia bukan himpunan kosong. Kemudian bilangan prima yang genap ada 2, itu kan bilangan prima tapi dia juga genap. Kemudian himpunan bilangan prima yang ganjil, nah tambah banyak ya, 3, 5, 7, itu kan bilangan ganjil semua dan dia sekaligus bilangan prima. Jadi yang merupakan himpunan kosong adalah yang A. Kemudian dari 28 siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, 15 siswa itu mengikuti pramuka, 12 itu mengikuti futsal, 7 mengikuti keduanya. Nah, yang ditanyakan adalah yang tidak ikut dua-duanya. Jadi, kita tuliskan dulu yang tengah-tengah dulu, yang ikut dua-duanya dulu 7. Kemudian yang pramuka kan 15. Di sini sudah ada 7, berarti kita tuliskan 8. Yang futsal kan 12. Di sini sudah ada 7, berarti di sini tinggal 5. Dan yang di luar atau yang tidak ikut dua-duanya adalah X. Siswanya ada 28, berarti 28 sama dengan 8 ditambah 7, ditambah 5, ditambah X. 28 sama dengan 20 ditambah X. 20 ditambah berapa yang hasilnya 28? 20 ditambah 8, jadi X-nya adalah 8. Jadi siswa yang tidak ikut baik pramuka maupun futsal adalah 8 siswa. Kemudian himpunan penyelesaian. Ini tinggal kita cari X-nya saja. Ini kan pertidaksamaan. 3X dikurangi 2, lebih dari sama dengan 6 ditambah 5X. 16 ditambah 5X.
Kemudian 3-nya Ibu pindah ke sini. Karena di sini plus, jadi negatif. Negatif 2 lebih dari sama dengan 16 ditambah 5x dikurangi 3x. 5 dikurangi 3 kan 2. Jadi negatif 2 itu lebih dari sama dengan 16 ditambah 2x. Kemudian supaya di sini tinggal yang 2x saja, 16-nya Ibu pindah ke sini jadi negatif. Negatif 16 dikurangi 2 lebih dari sama dengan 2x. Jadi 2x negatif 18 itu lebih dari sama dengan 2x. Nah, supaya tinggal x saja, Ibu bagi dengan 2. Negatif 9 itu lebih dari sama dengan x. Atau kalau Ibu balik, berarti tandanya dibalik ya. X-nya kurang dari sama dengan negatif 9. Nah, bilangan berapa saja yang kurang dari sama dengan 9? Jadi kan ke arah kiri ya. Jadi bilangan yang paling kecil, yang negatifnya negatif yang paling negatif berapa? Negatif 13, negatif 12, negatif 11, negatif 10, sampai yang paling besar negatif 9. Jadi karena di sini masih terus berlanjut, jadi ditulisnya titik-titik-titik. Jadi jawabannya yang ini. Yang bilangan yang kurang dari negatif 9. Di sini ditulis titik-titik karena masih banyak bilangan yang selanjutnya yang masih kurang dari negatif 9. Kemudian diketahui A itu negatif 7 ditambah 5, negatif 7x tambah 5, dan B itu 2x dikurangi 3. Yang ditanyakan adalah A dikurangi B, berarti langsung tinggal kita kurangi saja. Tapi hati-hati ya, karena ini dikurang dua-duanya kan, 2x dikurang 3 kan, jadi tanda kurangnya itu untuk dua-duanya, jadi negatif 7x ditambah 5 dikurangi 2x. Dikurangi 2x kan, terus dikurangi lagi 3, dikurangi min 3. Min ketemu min kan jadinya positif. Nah, biasanya salahnya di sini. Karena ini kan awalnya dia, karena ini ada dua bagian, 2x dikurangi 3, jadi dua-duanya yang harus dikurang. Jadi dikurangi 2x, dikurangi lagi min 3. Nah, biasanya langsung dikurang, jadinya salah. Nah, ini kan dikurang min 3, min ketemu min kan jadinya positif. Jadi min 7x ditambah 5, min 2x plus 3. Nah, kemudian min 7, min 2. Jadi kamu punya utang 7, utang lagi 2. Jadi utangnya 9. Min 9, kemudian 5 tambah 3, 8. Jadi min 9x ditambah 8. Nih, ini hati-hati ya yang di bagian sini ya. Kemudian yang selanjutnya, 2x ditambah 7 sama dengan 5x dikurangi 11. Kita kan mau cari x-nya. Jadi Ibu pindah x-nya ke ruas kanan. Kenapa dipindah ke kanan? Karena yang lebih besar yang 5. Jadi 2-nya yang ngalah, dia yang pindah. 7 sama dengan 5x dikurangi 2x dikurangi 11. 5 kurangi 2 kan 3. 7 sama dengan 3x dikurangi 11. Nah, kemudian 11-nya pindah ke sini. Biar di sini nggak ada angka lain selain yang ada x-nya. Atau di sini Ibu tambahkan dengan 11. Karena kan ini min 11. Biar hilang jadi ditambah 11. 7 tambah 11 kan 18. 18 sama dengan 3x. 3x itu sama dengan 18. Berarti kalau x saja adalah 6. Atau 18 dibagi 3 sama dengan 6. X-nya 6. Tapi yang ditanyakan adalah x ditambah 3. X-nya tadi kan 6. Berarti x tambah 3 adalah 6 tambah 3. Hasilnya adalah 9. Dan yang terakhir, hasil dari 2, langsung buka kurung 4x dikurangi 5 itu artinya 2 dikali 4x kurang 5. Dikurangi lagi 5x ditambah 7. Nah, kalau mengalihkan seperti ini, dikalikan satu-satu. 2 kali 4x adalah 8x. Kemudian 2 kali min 5 adalah min 10. Kemudian min 5x ditambah 7. 8x dikurangi 5x. Ibu gabungkan dulu yang sama-sama. Yang ada x-nya, kemudian di sini yang angka-angka saja. 8 dikurangi 5, 3 kan, jadi 3x. Kemudian negatif 10 ditambah 7, jadinya negatif 3. Jadi hasil dari persamaan ini adalah 3x dikurangi 3. Yang C. Alhamdulillah sudah selesai untuk soal yang pilihan ganda. Untuk yang uraian, Ibu buat di video yang berbeda. Semoga ini bisa kalian pahami ya.
Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan kepada Ibu. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.